Evaluasi akhir semester mata kuliah perpajakan semester ganjil tahun 2023-2024. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum terbagi, dan yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT. Yang pertama yaitu berdasarkan orang pribadi. Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal ataupun tidak tinggal di Indonesia, baik warga negara Indonesia atau WNI, ataupun warga negara asing atau WNA, tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua yaitu berdasarkan badan. Badan adalah sekumpulan orang ataupun modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun seperti firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi sosial dan politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Sedangkan pengertian badan secara sederhana adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali badan yang bersifat tidak komersial, dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBD maupun APBN. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut sudah terbagi. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA ataupun WNI belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, gudang, dan lain-lain. Perbedaan pajak dan retribusi. Yang pertama, pajak. Berdasarkan dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan balas jasa, pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan didapatkan berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lainnya. Berdasarkan objek pajak bersifat umum, contohnya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan sifatnya, pajak menurut undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan, sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak, dan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk, misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Berdasarkan tujuannya, tujuan pajak yaitu untuk menyediakan pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Yang kedua, retribusi. Berdasarkan dasar hukum, retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun peraturan daerah. Berdasarkan balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan secara langsung. Contohnya retribusi kebersihan atau sampah
Manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah oleh petugas. Berdasarkan objek retribusi, yaitu orang atau badan yang menggunakan ataupun mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan sifat retribusi, dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis, hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa ataupun izin yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan lembaga pemungut, retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan tujuannya, retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa ataupun izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan. Beberapa yang tidak termasuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan, misalnya di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional seperti konsulat ataupun kedutaan. Pemungut dan mekanisme PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu bendaharawan pemerintah, kantor pembendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah: yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas tiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN.
Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap di setor tanggal dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak yang tergolong mewah. Pada penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah pajak PPN dan PPNBM. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah. Mekanisme pemungutan PPNBM sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak. Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, dan 29. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga PPh Pinal adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat pinal. Tarif PPh Pasal 4 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM, tarif PPh Pinal yang dikenakan adalah 0,5% dari total omset penjualan dalam 1 bulan. PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh Pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah yang biasanya terkait dengan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Tarif pajak ini tergantung pada jenis industri bisnis dari wajib pajak itu sendiri. PPh Pasal 19 adalah pajak yang diperuntukkan bagi objek pembayar pajak yang telah memiliki penghasilan bulanan, target tertentu, dan aset yang bernilai kecil atau tinggi tetap memiliki pajak nilai sebesar 10%. Turunnya waktu pembayaran pajak adalah 12 bulan setelah pajak sebelumnya turun atau setelah tanggal resmi aset taxmet diriliskan. PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran PPh yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak.
jumlah kurang bayar PPh pasal 29 akan tercantum di dalam SPT tahunan PPh dan harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum SPT tahunan PPh tersebut dilaporkan.